Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Shalom saudara-saudara, ada sukacita hari ini. Amin. Biarlah seluruh hidup kita boleh menjadi penyembahan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini Tuhan lagi menunggu hatimu. Tuhan lagi menunggu hati kita semua untuk makin indah di hadapan-Nya. Hati
Tolong setiap kami ya Tuhan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tidak ada jalan, kami tahu Engkaulah jalan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah harapan kami satu-satunya. Hanya padamu Tuhan kami bersandar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah melalui ibadah online pada hari Minggu ini. Kami ucapkan Shalom. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua, Ibu Bapak yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Ibu Bapak sudah siap, sudah memuji Tuhan dan sudah menyembah Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian Ibu Bapak menyenangkan hati Tuhan sebagai ukuran persembahan upah yang terbaik. Kami percaya pada hari Minggu yang bahagia ini, Ibu Bapak diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur, bahkan bisa menghirup udara segar. Ini pemberian daripada Tuhan. Ini yang harus kita syukuri pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada pagi ini yaitu di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pembacaan firman Allah pada pagi hari ini surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Judul firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul yaitu apakah hidup berbagi Anda sedang berdampak bagi sesama kita. Kita akan baca yaitu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan bunyinya. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membedakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Amin. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang sudah membaca surat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Baik yang membaca mau mendengar, dalam firman ini benar-benar jatuh di lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Ya. Sekali lagi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah hidup berbagi Anda sedang berdampak bagi sesama? Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai kasih itu sabar. Kasih itu dan sabar ini sebagian daripada 9 buah roh. Kalau kita baca di sana ada kasih, juga ada sabar. Di sini bagian pertama, kasih itu sabar. Ya. Kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, dituntut untuk menghadapi apapun dengan hati yang sabar. Sampai kapan, Pak? Kita harus bersabar. Kalau orang dunia itu berkata sampai 3 kali, tapi kita tidak. Kita sebagai anak Tuhan, umat Tuhan,
Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sekarang kita melihat di dalam Alkitab, yaitu mengenai hal sabar, yaitu di dalam surat Kolose pasal 3. Surat Kolose pasal 3 ayatnya, surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Allah bunyinya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Ya. Firman Allah ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan pada pagi hari ini firman Allah yang sudah saudara baca ditujukan untuk saudara dan saya. Dia katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Ya, jadi kita tidak boleh menyimpan akar pahit, tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Hendaklah kita bisa mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni satu dengan yang lain, Bapak kita juga akan mengampuni kita. Itu satu ajaran daripada Tuhan Yesus. Jadi kita hadapi dengan hati yang sabar. Ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan selanjutnya setelah kita dituntut kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Yang bagian pertama tadi kasih itu sabar, bagian yang kedua kasih itu murah hati. Di dalam Alkitab ada salah satu contoh seorang perempuan Samaria yang murah hati. Ya. Kita melihat contoh di dalam Alkitab itu, di dalam Injil Lukas, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ya, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Di sana ditulis demikian, seorang Samaria yang murah hati. Contoh demikian, perjalanan yaitu dari Yerusalem menuju Yeriko. Ya. Di Yerusalem itu tempat orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan sepulangnya dia ke Yeriko, di dalam perjalanan, ya, ada seorang yang dirampok dan orang itu jatuh pingsan setengah mati. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Dan pada waktu itu yang pertama lewat adalah seorang imam. Seorang imam ini tahu tapi tidak mau menolongnya. Dan yang kedua seorang Lewi. Seorang Lewi ini juga tahu tapi tidak mau menolongnya. Tetapi bagian yang ketiga, perempuan Samaria ini melihat orang yang sedang jatuh, kena rampok, pingsan, setengah mati. Dia datangi mereka. Dia tolong, dia balut lukanya, dan dia dibawa ke penginapan. Dan di penginapan, orang yang punya penginapan diberikan uang. Dia katakan, nanti aku datang yang kedua kali, akan kuberi lagi. Saudaraku, inilah satu bukti. Ya, bagian tadi yang pertama, sabar itu tidak ada batasnya. Tapi bagian yang kedua mengenai murah hati, yaitu perempuan Samaria ini yang murah hati, suka menolong. Begitu juga saudara dan saya. Saudara harus mempunyai hati yang murah kepada satu dengan yang lain. Harus bisa menolong kepada saudara-saudara kita. Ya, mungkin dukungan doa, menolong secara finansial apapun. Kalau saudara ikhlas,
Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Itu dengan hati yang murah, hati kepada sesama manusia. Dan bagian yang ketiga, saudara-saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Kalau bagian tadi, bagian pertama mengenai sabar, apa itu tidak ada batasnya. Bagian yang kedua, perempuan Samaria yang murah hati. Dan bagian yang ketiga ini, yaitu kasih itu tidak cemburu. Ya. Kasih itu tidak cemburu. Karena cinta kasih tak akan gagal bila saling percaya. Kalau kita melihat di kitab Amsal Sulaiman, pasalnya kitab Amsal Sulaiman, kita lihat pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Istri yang cakap, siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Bagian yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Cinta kasih tak akan gagal bila saling percaya. Firman Tuhan mengatakan, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, itu bagian yang selanjutnya, yang kasih, yaitu bagian selanjutnya, kasih tidak akan membanggakan diri, tidak sombong, sebab orang yang sombong mendekati kejatuhan. Jadi bagian yang keempat, yaitu kasih itu tidak memegahkan diri atau sombong. Ya. Kalau orang yang suka memegahkan diri atau sombong, orang itu sudah mendekati kejatuhan. Hendaklah kasih itu mempunyai, yaitu kesabaran, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dan kasih itu tidak sombong. Ya. Orang yang sombong mendekati kejatuhan. Hendaklah kita jangan sombong, hendaklah kita rendah hati, makin diberkati, makin rendah hati. Sebab orang yang rendah akan ditinggikan oleh Tuhan, dan orang yang sombong akan dijatuhkan oleh Tuhan, yaitu karena kesombongan mereka itu. Pada pagi hari ini kita bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Ibu bapak kasih oleh Tuhan, ada salah satu contoh demikian. Suami istri ya sedang pulang ke kampung halamannya, yaitu di satu kota, yaitu di luar kota. Sebut saja di kota Madiun. Suami istri ini sudah pesan tiket. Sebelum harinya dia sudah pesan tiket, dia akan menaiki bus pulang ke kampung halamannya. Setelah tiba harinya, dia naik bus. Pada waktu dia naik bus, apa yang terjadi? Sang suami ini mengatakan, "Loh, tempat duduknya kok sudah ditempati orang?" Ya, karena tempat duduknya kan sebenarnya ditempati suami istri ini sesuai dengan tiketnya. Tetapi sang suami mengatakan tempat itu diduduki seorang perempuan. Sang suami mengatakan, "Sudah." Istrinya dikatakan, "Ibu duduk aja, bapak yang berdiri." Apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam perjalanan dilihat bahwa yang duduk itu di sampingnya perempuan itu orang yang lumpuh, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Yang bukan lumpuh nggak bisa berjalan, tapi dia memakai tongkat. Apa yang terjadi? Seorang istri disuruh duduk dengan suaminya. Dalam perjalanan, suaminya ini tetap berdiri, ya, nggak mendapatkan tempat duduk karena diduduki orang itu tadi. Apa yang terjadi? Setelah
dia turun dari bis sampai di tujuan. Dia berkata kepada suaminya, enak benar ya orang tadi duduk sampai tujuan, sedang bapak sendiri berdiri. Sebenarnya di tengah jalan kita bergantian, tetapi dia mengatakan suaminya sudah tahu bahwa perempuan itu cacat. Dia katakan dia berdiri selama 3,5 jam. Istrinya berkata, bapak berdiri selama 3 jam. Suami berkata, bapak berdiri selama 3,5 jam ini tidak nyaman. Tapi si perempuan di samping ibu ini tidak nyaman seumur hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi? Seorang istri ini tersenyum bahwa kasih bapak kepada sesama itu kasih yang bagus sekali. Aku puji bapak ya, dengan kerelaan untuk menyerahkan tempat duduknya kepada orang yang lain ya. Sangat senang sekali suami istri ini, yaitu dengan kasih yang baik kepada sesamanya. Jadi kasihnya itu bisa berdampak ya. Kalau tidak bisa berdampak, mungkin dia diusir orang tadi. Tapi karena dia tahu orang itu cacat, sehingga dia tidak mengusirnya. Dia rela berkorban. Dia tidak nyaman selama 3,5 tahun dalam 3,5 jam dalam perjalanan. Tetapi orang cacat itu tidak nyaman seumur hidupnya. Inilah satu tanda kasih yang bisa berdampak satu dengan yang lain. Yaitu yang pertama kita harus sabar, yang kedua harus bisa menguasai diri, yang ketiga kasih itu tidak cemburu, yang keempat kasih itu jangan memegahkan diri. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau pola pikir dapat dirubah, dunia pasti akan berbeda setiap hal dalam kehidupan ini. Bisa saja berubah tergantung dari bagaimana cara Anda berpikir dan merubahnya. Setiap saat Anda dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban memberi. Namun saat Anda melepaskan hak dan memilih kewajiban memberi, yaitu disitulah ada kesukaan tersendiri. Anda tidak menjadi kaya memiliki banyak uang, namun Anda menjadi kaya secara batin dengan memberi. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia. Itulah sebab ketulusan dan akan mendapat jasa pahala yang tak terhingga besarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam surat Galatia pasal 6, surat Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Surat Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 10. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, inilah renungan yang singkat ini dalam menjadi berkat buat ibu bapak, saudara-saudari yang ada di rumah pada pagi hari ini. Yaitu adalah firman ini benar-benar termaterai dalam buku hati yang dalam. Kita renungkan dalam firman ini, kita lakukan supaya hidup berbagi Anda sedang
berdampak bagi sesama, yaitu kasih. Memang kasih itu penuh dengan pengorbanan. Ya. Yesus sendiri turun ke dalam dunia bukan mencari orang yang benar, tapi untuk mencari orang yang berdosa. Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Itu kasih daripada Tuhan. Dan apa balasan saudara kepada Tuhan pada saatnya? Mari, hendaklah kasih saudara bisa berdampak satu dengan yang lain, supaya kehidupan saudara diberkati, menjadi surat yang terbaca, bisa dilihat semua orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakannya. Ingat, saya ingatkan lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dan kasih itu tidak memegahkan diri. Begitulah, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah bersekutu melalui firman Allah. Firman Allah telah mengajarkan dalam kehidupan kami mengenai kasih yang berdampak kepada sesama. Mari Tuhan, dalam firman ini termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Hambanya berhenti berbicara, Roh Kudus akan bekerja langsung untuk saudara dan saya. Bapak, memberkati ibu bapak yang ada di rumah. Setiap pergumulan doa yang keluar dari dasar hatinya, iman, percaya dapat, pasti dapat. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah berikan penghiburan, yang ada masalah Tuhan tolong. Diberkati ibu bapak rumah tangganya, rukun damai sejahtera bahagia. Diberkati pekerjaan usahanya, dijadikan berhasil. Anak-anaknya sekolah diberikan hikmat, akal budi, kepintaran. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia. Kepala Negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh Kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara, tingkat pusat daerah kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, ya Tuhan, hikmat marifat. Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin kami untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Dan seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, Bapak yaitu Erik Jayadi, Tuhan berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan. Kesejahteraan kota juga serta kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para dokter, para relawan, yaitu para suster, para perawat yang ada di garda depan saat ini. Tuhan, kami berdoa pandemi COVID-19 virus corona dalam nama keluar darah Tuhan Yesus hancurkan. Tuhan lindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Tuhan lindungi Jawa Timur, Surabaya khususnya. Tidak ada kematian massal, tapi ada kesembuhan massal. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengangkat tangan kita. Tuhan, kuduskan tangan hamba dengan kuasa darah-Mu untuk mohon berkat buat ibu bapak yang di rumah. Bapak ibu yang kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah, cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, ada menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy, God bless you.